Dan dia Nabi, ada yang menyebutkan dia tidak. Uzair itu adalah manusia yang disembah oleh orang Yahudi. Suatu ketika dia berpikiran untuk bertanya kepada Allah atau memuhasabah atau bertafakurlah bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati dari tulang belulang itu. Sampai kemudian dia membawa keledainya dalam perjalanan sambil memikirkan itu proses pengembalian Allah terhadap manusia yang dari tulang belulang menjadi manusia. Dia bersandar di salah satu pohon atau beristirahat sampai kemudian dia beristirahat itu Allah matikan dia selama 100 tahun di pohon itu sampai dia telah menjadi tulang belulang dan juga keledainya itu menjadi tulang belulang. Ini orang beriman ini, Uzair ini. Maka kemudian setelah itu 100 tahun kemudian Allah bangkitkan dia di posisi yang sama. Allah bangkitkan, Allah susun kembali tulang-tulangnya, dia dibangkitkan. Kemudian ada malaikat di sampingnya berkata bahwa sesungguhnya kau sudah tidur selama 100 tahun. Dan lihat keledainya, tapi keledai itu tinggal tulang belulang. Dan di hadapan matanya Allah menyusun kembali tulang belulang keledai tersebut sampai menjadi keledai seutuhnya sebagaimana 100 tahun sebelumnya. Begitu. Hanya dia bertafakur bagaimana Allah membangkitkan kembali tulang belulang yang telah menghancur lumat. Allah perlihatkan kepada dia Uzair. Maka dari peristiwa ini Uzair itu disembah oleh orang-orang Yahudi. Karena Uzair itu orang yang masih mengamalkan kitab Taurat yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu tilka idzan karratun khasirah." Orang-orang kafir itu berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Jadi mereka berpikir, kalau memang kehidupan setelah kematian itu ada, maka itu proses yang menakutkan. Tapi ini dengan nada ini melecehkan, merendahkan. Bukan orang mau bilang, oh kalau begitu itu merugikan sekali. Oh tidak, itu orang melecehkan, merendahkan dengan kalimat-kalimat itu. Kalau begitu orang mau ini sekali dengan kalimat seperti itu, sarkastis namanya, dengan kalimat yang melecehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama hiya zajratun wa hidah." Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. Jadi proses dari tiupan yang pertama adalah proses tiupan kehancuran. Baru kemudian masa dari proses yang pertama kepada proses yang kedua. Dari tiupan pertama kepada tiupan yang kedua di dalam hadis disebutkan lamanya 40. Tidak ada yang menjelaskan tentang 40 hari, 40 tahun dalam hadis itu. Tidak dijelaskan oleh Nabi. Yang ada jarak antara satu tiupan kepada tiupan yang lain itu jaraknya 40. Kita kembalikan lamanya itu 40 apa itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran dan tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dikitan, tidak sunat. Fa'idahum bisahirah, maka serta-merta mereka hidup kembali setelah peniupan tersebut dari setiap lokasi-lokasi tulang sulbi mereka tersebut. Jadi manusia kembali atau bangkit dari tempat penguburan di mana mereka dikuburkan atau di mana tulang sulbi mereka berada. Maka kemudian mereka dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dengan kebiasaan-kebiasaannya, dengan proses-proses yang telah dia lalui di masa dunia ini. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berdarah, orang-orang mati syahid. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, orang mati dalam keadaan berhaji atau berumrah. Itu saja.